Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul tersebut disebut struktur interkoneksi. Jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul penyusun komputer diantaranya ada memori yang umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi nama alamat yang numerik yang unik. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang kedua adalah modul input-output. Adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input atau output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Yang ketiga adalah CPU, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Memori ke CPU, CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU, CPU membaca data dari periferal melalui modul input-output. CPU ke input-output, CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input-output. Input-output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting yang merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri dari 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, alamat, dan kontrol. Saluran data adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, dan juga 32 saluran, dengan tujuan agar mentransfer word dalam sekali waktu. Tujuan saluran dalam bus data dikatakan lebar bus, dengan satuan bit, misalkan lebar busnya 16 bit. Saluran alamat digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Perlu diketahui, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Semisal mengakses port input-output, maka port input-output harus memiliki alamat hardware-nya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. 1. Operasi pengiriman data ke modul lainnya, meminta penggunaan bus, dan apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. 2. Operasi meminta data dari modul lainnya, meminta pengguna bus mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai, dan menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar nilai propagasi untuk
mengkoordinasikan penggunaan bus. Antrian penggunaan bus makin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus hingga memperlambat data. Antisipasi dan solusi persoalan di atas adalah menggunakan bus jamak yang hierarkis. Prosesor, cache memory, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input atau output diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang memerlukan transfer data berkecepatan tinggi dan berkecepatan rendah. Modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, sedangkan modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan dengan bus ekspansi. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi adalah bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Elemen perancang bus. Parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, dedicated dan multiplexed, metode arbitrasi, tersentralisasi, dan terdistribusi, timing, sinkron dan tidak sinkron, lebar bus, lebar address dan lebar data, dan jenis transfer datanya ada read, write, read modify write, read alter write, dan block. Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan bus adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Jenis bus. Bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus dilalukan informasi yang berbeda, baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit saja sehingga dapat menghemat tempat. Namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Metode arbitrasi. Terdapat dua macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi. Pada metode tersentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bagian fungsi CPU. Sedangkan dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses yang berfungsi untuk mengatur pertukaran data melalui bus. Kedua metode arbitrasi intinya menugaskan suatu perangkat, bisa modul input-output ataupun CPU, bertindak sebagai master control pertukaran. Timing. Metode pewaktuan sinkron terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah pewaktu atau clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus yang menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock, biasanya satu siklus untuk satu event. Model ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Dalam pewaktuan sinkron, memungkinkan kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Dalam pewaktuan asinkron, event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Lebar bus. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Contoh bus. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ESA, USB, CICS, Futura Bus Plus, Firewire, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan dan kelemahannya, harga dan teknologi yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaan.